Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aziz dari kelas C243E. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan materi atau hasil review jurnal saya ya mengenai literatur view pengorganisasian SDM, tujuan organisasi dan struktur organisasi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan tugas seperti ini ya. Jujur saya senang ya bisa dikasih tugas untuk presentasi, yaitu buat melatih kita bicara di depan publik ya, atau public speaking ya. Baik, saya berharap presentasi ini dapat menambah pemahaman saya dan kita semua ya, atau yang mendengar, mengenai pentingnya organisasi dan manajemen dalam dunia industri ya, terutama dalam menciptakan sistem kerja yang teratur atau terstruktur, efisien dan produktif tentunya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu ada latar belakang ya. Di sini ada latar belakang ya. Pada era globalisasi, kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga dibutuhkan kerjasama melalui organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, namun pengorganisasian tidak mudah ya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti sumber daya manusia atau SDM, tujuan organisasi dan struktur organisasi. Jadi ketiga faktor tersebut berperan penting ya agar organisasi dapat berjalan efektif, teratur, dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada tujuan penelitian ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ya pengaruh sumber daya manusia atau SDM, tujuan organisasi dan struktur organisasi terhadap pengorganisasian ya. Dan juga selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membangun hipotesis atau dugaan sementara yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar penelitian berikutnya mengenai pengorganisasian dalam organisasi atau perusahaan ya. Untuk yang selanjutnya itu ada metode penelitian ya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif ya, dengan pendekatan studi literatur atau library research ya. Jadi penulis mengumpulkan berbagai sumber referensi ya, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan teori-teori yang berkaitan dengan pengorganisasian serta manajemen sumber daya manusia. Jadi metode ini digunakan karena penulis ingin menganalisis dan membandingkan berbagai teori maupun hasil penelitian sebelumnya ya yang berkaitan dengan pengorganisasian. Data diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui hubungan antara SDM, tujuan organisasi, dan struktur organisasi terhadap proses pengorganisasian ya. Kita masuk isi dan pembahasan ya. Jadi dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa teori pengorganisasian yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu organisasi dapat berjalan dengan baik ya. Teori-teori ini menjelaskan hubungan antara individu, struktur organisasi, serta proses kerja dalam mencapai tujuan organisasi, digital dan digital dan transparan ya. Yang pertama itu ada teori fusi ya. Jadi teori fusi ini menjelaskan bahwa tujuan individu dan tujuan organisasi itu harus disatukan ya, supaya organisasi bisa berjalan dengan baik ya. Untuk teori yang kedua yaitu teori sistem.
Jadi teori sistem ini organisasi dianggap seperti sistem ya. Jadi organisasi ini dianggap seperti sistem yang saling berhubungan antar bagian ya. Jadi yaitu sistem ya, saling berhubungan seperti contohnya rangkaian listrik itu saling berhubungan dari MCB jalur ke saklar ke lampu, dan lampu ke sumber listrik ke MCB gitu ya. Jadi ada sistem atau hubungan ya gitu. Untuk yang ketiga ada teori kualitatif. Jadi teori kualitatif ini menggunakan pendekatan angka atau penghitungan ya untuk membantu pengorganisasian ya. Mungkin bisa hitung-hitungan kayak gitu ya. Untuk slide selanjutnya yaitu masih lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu ada juga selain teori, jurnal ini juga membahas komponen pengorganisasian seperti pekerjaan, pegawai, hubungan kerja, dan lingkungan kerja ya. Dan penulis juga kemudian membahas 3 faktor utama yang mempengaruhi pengorganisasian, yaitu diantaranya yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Jadi ada SDM itu merupakan faktor utama ya, faktor paling utama ya dalam organisasi ya, karena manusia menjadi pelaksana seluruh kegiatan ya. Jadi dari organisasi itu. Yang kedua ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi menjadi arah atau pedoman bagi seluruh anggota ya organisasi, bagi seluruh anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaan. Dan juga organisasi yang memiliki tujuan jelas akan lebih mudah mengatur pekerjaan dan menentukan strategi apa untuk mencapai target yang diinginkan. Ya, untuk yang ketiga itu ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi berfungsi untuk mengatur pembagian tugas ya, terus wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Dengan struktur organisasi yang baik, setiap anggota mengetahui posisi dan tugas masing-masing ya, tugasnya masing-masing ya, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara teratur dan terkontrol gitu. Untuk slide selanjutnya itu ada hasil penelitian. Jadi hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa sumber daya manusia, tujuan organisasi, dan struktur organisasi itu memiliki pengaruh terhadap pengorganisasian ya. SDM yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas kerja organisasi ya. SDM yang berkualitas itu sangat berpengaruh berarti. Dan tujuan organisasi yang jelas membuat kegiatan organisasi lebih terarah. Ya memang sih, memang betul. Dan sedangkan struktur organisasi yang baik membantu pembagian tugas dan koordinasi kerja menjadi lebih efektif. Penulis juga menjelaskan bahwa selain ketiga faktor tersebut terdapat faktor lain yang mempengaruhi pengorganisasian seperti yaitu ada kepemimpinan ya, motivasi kerja, dan juga lingkungan kerja. Kita masuk ke kelebihan dari jurnal ini ya. Yang pertama ada materi yang dibahas cukup lengkap dan mudah dipahami ya. Yang kedua ada menjelaskan teori disertai referensi dari berbagai ahli dan penelitian sebelumnya, yaitu tadi ada dari buku, ada jurnal juga, dan metode penelitian sebelumnya juga. Yang ketiga ada pembahasan tersusun ya secara sistematis yang mulai dari latar belakang hingga sampai kesimpulan. Yang keempat ada sangat relevan ya, digunakan sebagai bahan pembelajaran manajemen organisasi dan SDM. Dan yang terakhir atau yang kelima ada menggunakan banyak sumber ya atau referensi ilmiah sehingga isi jurnal ini lebih kuat dan terpercaya. Untuk kekurangan jurnal yaitu penelitian hanya menggunakan studi literatur ya, sehingga tidak dapat data
lapangan secara langsung. Yang kedua ada contoh penerapan pengorganisasian dalam kehidupan nyata masih kurang ya, kurang dijelaskan secara detail. Itu salah satu atau beberapa kekurangan. Ada juga pembahasan masih terlalu panjang ya, dan terdapat pengulangan kalimat. Jadi sering diulang-ulang yaitu kalimat yang sudah dicantumkan yaitu dicantumkan kembali. Jadi terlihat mengulang kata-kata. Ya, kelemahan jurnal ini yang terakhir yaitu ada tidak terdapat data statistik atau hasil observasi langsung yang dapat memperkuat hasil penelitian. Ya, ini ada 4 dari kekurangan jurnal yang saya review. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada kesimpulan ya. Jadi berdasarkan hasil review jurnal ini dijelaskan bahwa pengorganisasian merupakan ya proses penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan mengatur pembagian kerja, tanggung jawab, dan hubungan antara anggota organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengorganisasian dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu tadi sumber daya manusia, tujuan organisasi, dan struktur organisasi. Dan sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu organisasi bekerja lebih produktif ya tentunya. Dan tujuan organisasi yang jelas akan memberikan arah kerja bagi anggota organisasi, sedangkan struktur organisasi yang baik membantu menciptakan koordinasi dan pembagian tugas yang lebih teratur. Jadi secara keseluruhan jurnal ini sangat baik ya, atau cukup baik ya dijadikan referensi atau juga bisa juga pembelajaran ya, karena memberikan penjelasan yang cukup lengkap ya mengenai pengorganisasian dalam organisasi dan manajemen sumber daya manusia ya. Ya, itu dia hasil review jurnal dari saya ya untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan manajemen industri. Ya, mungkin masih banyak ya kekurangan atau kekurang jelasan dalam menyampaikan isi dari jurnal yang saya review itu. Ya, itu saya mohon maaf, itu bisa jadi koreksi saya selanjutnya untuk bisa menyampaikannya lebih mudah dipahami dan lebih baik tentunya. Baik, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.